Noda di baju berwarna, jangan pakai pemutih. Saya pakai Vanish. Kucek, masukkan ke mesin cuci. Tuh lihat, nodanya hilang dan warna tetap cemerlang. Saya pakai Vanish, nggak pakai pemutih yang bisa ngerusak kain halus. Tuang Vanish. Rendam di air, kucek sedikit, dan cuci. Warna tetap cemerlang dan bebas noda. Laga-laga yang menguras adrenalin. Priambodo Pribadi versus Christian Casino. Sena Kurnia S versus Gunawan. Jeffrey Automo versus Diki Yudanto. One Pride MMA. Sabtu 16 April pukul 10 malam di TV One. Pemirsa, dua gempa besar terjadi di Jepang dalam kurun waktu beberapa jam saja. Gempa pertama menghancurkan sejumlah rumah yang dikabarkan sejumlah warga ini ada yang terperangkap di antara puing-puing reruntuhan bangunan. Guncangan keras terjadi di kota Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang. Gempa tersebut terukur berkekuatan 6,2 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Warga pun berlarian menyelamatkan diri keluar dari bangunan karena guncangan gempa terasa sangat kencang. Sejumlah rumah di Mashiki dilaporkan hancur. Laporan dari tim tanggap darurat, ada 45 orang yang dilarikan ke rumah sakit dengan 5 diantaranya terluka parah. Di saat tim masih bekerja, gempa baru terjadi dengan kekuatan terukur 6,4 skala Richter. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan langsung memerintahkan tim tanggap darurat bencana bekerja. Perdana Menteri juga akan terus memantau perkembangan bencana tersebut. Sementara itu, Kepala Departemen Pengamatan Tsunami dan Gempa Bumi di Badan Meteorologi Jepang, Gen Aoki, menyatakan gempa bumi level intensitas tinggi telah terjadi dan pihaknya menerima laporan kerusakan di wilayah sekitar epicentrum. Ia meminta warga memeriksa wilayah sekitar dan segera bergerak ke tempat aman jika terjadi tanda bahaya. Ya, dua gempa besar memang mengguncang Jepang dalam jangka waktu hitungan jam. Warga pun langsung berkumpul di tanah lapang. Mereka berkumpul karena ini merupakan langkah teraman jika terjadi gempa besar. Hal ini untuk menghindari bangunan yang rawan runtuh ketika guncangan terjadi. Menurut Palang Merah Kumamoto, mereka telah merawat 45 korban setelah gempa terbesar yaitu 6,5 skala Richter terjadi. Catatan skala gempa itu merupakan versi Badan Meteorologi Jepang. Sejumlah orang dikabarkan terperangkap bangunan yang roboh. Sejauh ini dikabarkan setidaknya ada 19 bangunan rumah di Kumamoto yang hancur. Di Kumamoto sendiri pemirsa ada 70 warga negara Indonesia dan kita ingin tahu bagaimana kemudian kondisi di Kumamoto khususnya mereka warga negara Indonesia yang ada di sana. Saya sudah terhubung dengan Pak Marlo, warga negara Indonesia yang ada di Kumamoto. Pak Marlo, selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam. Pak Marlo, ini terkait mengenai gempa yang terjadi. Tadi Anda mungkin bisa bercerita pukul berapa waktu Jepang gempa itu terjadi dan saat ini kondisinya bagaimana? Gempa terjadi pada pukul 9.30. Pada waktu itu saya sedang pulang ke rumah ya, lagi nyetir. Sampai sekarang pun gempa masih berlangsung, belum berhenti-henti ini. Ya, jadi sampai sekarang masih ada guncangan ya Pak Marlo ya? Masih ada gempa berlanjutan. Gempanya tidak terlalu besar, cuman masih ada gempa berlanjutan.
Kalau dari data yang kemudian disampaikan di televisi Jepang, berapa kemudian korban yang sampai saat ini sudah dilaporkan? Kalau di TV Jepang, 2 orang telah meninggal dunia dan sekitar 100 orang luka-luka. Mengenai gempa yang terjadi saat ini, untuk listrik dan lain-lain, apakah memang terjadi pemadaman pasca gempa untuk sementara waktu? Karena tadi kita juga melihat ada yang terbakar, ataukah sebenarnya semuanya sudah berjalan normal, Pak? Sampai sekarang belum berjalan normal karena sebagian di daerah di kota Kumamoto ada yang masih mati lampu ya. Kalau di daerah kami, alhamdulillah lampunya tidak berpengaruh. Cuman itu kebakaran karena adanya bocor saluran gas ya. Mengenai 70 warga negara Indonesia yang di sana, adakah kemudian yang menjadi korban luka begitu, Pak? Tidak ada sampai sekarang ini, alhamdulillah kami semuanya dalam keadaan aman dan selamat. Gempa terjadi dilaporkan di beberapa daerah, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan mengenai informasi terkini yang disampaikan media di sana, Pak Marlo, mengenai gempa-gempa tersebut? Ya, kalau sampai sekarang di televisi Jepang ya masih menyiarkan tentang gempa karena masih berlanjut ya. Paling core-nya itu pusatnya tuh di kota Kumamoto sampai sekarang. Jadi di kota-kota pinggir Kumamoto udah mulai mereda. Kayaknya masih di pusat Kumamoto Kumamoto City ini yang masih berlanjut gempanya. Dan orang-orang masih belum berani pulang ke rumahnya karena mereka masih di pengungsian di lapangan. Ada beberapa tempat begitu Pak kemudian yang dijadikan lokasi evakuasi. Bapak mungkin bisa bercerita? Ya, kalau standar evakuasi di Jepang itu standarnya biasanya kita dianjurkan setiap gempa tuh ke lapangan atau ke sekolah terdekat di lingkungan perumahan. Biasanya di setiap sekolah-sekolah itu mereka menyiapkan tempat untuk pengungsi evakuasi ya. Kalau misalnya tidak ada di situ di gedung-gedung pemerintahan, mereka biasanya menyiapkan tempat-tempat evakuasi. Oke, kerusakan terparah di titik mana Pak di Kumamoto City? Di sini di Masiki ya, di Masiki, kota Masiki, beda suburb dari kitanya, itu banyak rumah yang hancur ya. Jadi banyak yang tertimpa itu, mungkin korban itu rumahnya banyak hancur di situ, di Masiki. Oke, di Masiki yang kondisi terparah ya Pak? Ya, terparah di Masiki ini, di TV disebutkan. Kalau data sejak pertama kali terjadi gempa yang dahsyat dengan kekuatan 6 skala Richter lebih, sampai sekarang gempa susulan yang terjadi catatannya sudah berapa banyak Pak? Dari media Jepang? Kalau di Kumamoto, selama saya 14 tahun tinggal di Kumamoto, baru pertama kali ini. Ini baru pertama kali ya Pak ya? Pertama kali gempa besar. Biasanya cuma 3 atau 4 gitu, tapi tidak pernah pusatnya di Kumamoto, selalu di lain kota. Kalau dari data terkini yang disampaikan Pak, penyebabnya adakah pergeseran lempeng atau bagaimana Pak? Itu saya kurang tahu ya. Tadi saya kira kan adanya kaldera di sini, gunung berapi di Kumamoto. Tapi kata istri saya bukan dari gunung berapi, mungkin itu ya, dari lempengan yang di bawah itu mungkin. Baik, Pak Marlo Siswahyu, terima kasih. Langsung dari Kumamoto kita menyapa Pak Marlo untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi terkini yang ada di Kumamoto pasca gempa dengan kekuatan 6 skala Richter lebih. Dan sampai saat ini tadi menurut beliau masih terjadi gempa susulan yang kekuatannya masih berkisar antara 5, 3 ataupun 4 begitu. Kita nanti akan terus mengupdate bagaimana kondisi terkini di sana. Terima kasih Pak Kumamoto dan selamat pagi waktu Jepang. Masih mengenai gempa, ini berdasarkan data terbaru pemirsa, setidaknya ada 3 orang yang meninggal dunia dan 7 lainnya dalam kondisi kritis setelah 2 gempa besar mengguncang Jepang pada Kamis tengah malam waktu setempat. Gempa kedua berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang tempat pada Jumat dini hari waktu setempat. Stasiun televisi nasional NHK menangkap momen saat gempa 6,4 skala Richter mengguncang wilayah Jepang Selatan. 4 jam sebelumnya, gempa berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang wilayah yang sama. Kebakaran ini bahkan terjadi di kota Mashiki, prefektur Kumamoto. Selain itu, sejumlah kereta cepat langsung dihentikan operasinya untuk menghindari dampak dari gempa besar.
Kembali kami menyampaikan sampai saat ini kondisi di Kumamoto masih terjadi gempa, namun 70 warga negara Indonesia yang tinggal di sana dalam kondisi selamat dan kita tidak berharap jumlah korban terus bertambah terutama dari warga negara Indonesia. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, ini mengenai penggeledahan kantor firma hukum Mossack Fonseca yang kemudian terkait dengan skandal dokumen Panama dan pemeriksaan ini berlangsung selama kurang lebih 27 jam. Aparat pun menyita sejumlah dokumen tetapi tidak menahan satu orang pun. Pemerintah Panama menyatakan mencari bukti atas segala aktivitas ilegal yang dilakukan firma tersebut. Bocoran dokumen Panama ini membuktikan kemarahan publik atas bagaimana kelompok orang kaya dan berkuasa bisa menyembunyikan harta mereka untuk menghindari pajak. Menurut Jaksa Javier Caraballo yang memimpin operasi penggeledahan firma Mossack Fonseca, pejabat berwenang kini telah mendapatkan akses ke 100 server virtual dan sejumlah server fisik yang menyimpan dokumen Mossack Fonseca. Saat ini server itu sedang dianalisa.